Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi, zat yang maha pengasih, dan zat yang maha penyayang. Allah dengan kasih sayangnya telah menurunkan agamanya yang benar, yaitu adalah Islam. Tanpa Islam pastilah kita masih memiliki permasalahan-permasalahan yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Karena Islam sebenarnya adalah agama yang memberikan kepada kita ketenangan hati. Kalau hati kita sudah tenang, apapun yang terjadi di luar itu masih bisa diselesaikan. Tapi kalau seandainya di luar mau setenang apapun, tapi kalau seandainya hati kita itu tidak bersih, hati kita itu tidak punya ketenangan, hati kita itu masih kacau balau, maka situasi setenang apapun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Nah, itulah yang Islam berikan kepada kita, seni menguasai hati sendiri. Karena kenapa? Karena kita cuma punya hati, punya sendiri. Yang lain kita nggak bisa kendaliin. Yang lain mungkin kita nggak bisa kontrol, tapi hati kita tetap milik kita sendiri. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bu Guru Ummah, kita juga doakan beliau semoga beliau sehat senantiasa dan bisa membersamai kita dan bisa untuk membimbing dan mengarahkan kita dalam kebaikan insya Allah. Dan tadi Bu Ummah sudah menyampaikan bahwa ya tadi apapun yang terjadi besok itu tidak mengubah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Benar, kalau seandainya kita punya pemimpin yang lebih taat, yang lebih peduli pada agama, akan lebih mudah insya Allah dakwah kita, akan lebih bagus insya Allah perkembangan Islam. Hanya saja sebagai seorang individu kita tetap punya kewajiban, siapapun pemimpinnya. Kewajiban seorang guru tetap ngajar, menyampaikan agama. Kewajiban murid tetap belajar, lalu kemudian menambah ketaatan dirinya. Siapapun pemimpinnya kita tetap harus berdakwah, karena pemimpin tidak menyelesaikan semuanya. Ada satu quotes bagus ketika kita menghadapi problematika kayak sekarang soalan Palestina, ya kan ya? Karena gini, ketika kita menghadapi permasalahan saudara-saudara kita di Palestina, sekarang kan sudah hari keberapa? 127 atau 128 ya. Itu sudah panjang sekali ini. Nah, orang-orang kemudian bertanya, di mana Salahuddin? Di mana Salahuddin di zaman ini? Di mana Umar bin Khattab di zaman ini? Karena mereka tahu bahwasanya yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis atau membebaskan Palestina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mereka bertanya, di mana Salahuddin? Pertanyaannya kita balik. Pertanyaannya adalah, kalau Salahuddin itu ada sekarang, kalau Salahuddin itu muncul sekarang, pertanyaannya, emang Palestina akan merdeka? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena Salahuddinnya sendirian. Paham nggak maksudnya? Zaman dulu Salahuddin itu memimpin pasukan orang-orang hebat. Lah sekarang kalau dia mimpin kita, nggak yakin saya Baitul Maqdis bisa merdeka. Bisa dipahami maksudnya? Maksudnya tuh gini, makanya ulama-ulama itu nulis bukunya, judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds. Jadi judul bukunya itu yang ditulis, yang terkenal yang sering saya baca itu adalah bagaimana munculnya generasi Salahuddin. Bukan cuma Salahuddinnya doang, tapi generasi Salahuddin, dan bagaimana kembalinya Al-Quds ke tangan kaum muslim. Artinya yang harus kita siapkan bukan hanya Salahuddinnya sebagai pemimpin, tapi yang harus kita siapkan adalah diri kita. Karena besok kalau Salahuddinnya sudah ada, dia harus mimpin pasukan. Pasukannya siapa? Ya kita dan anak-anak kita. Jadi persiapannya bukan hanya ada pada pemimpin. Sama besok nih tanggal 14. Itu kan ada pencoblosan. Yang dipilih di situ siapa? Pemimpin. Lah tapi kalau pemimpin yang baik terpilih misalnya gitu kan ya, terus dia harus mimpin siapa? Kita dong, yaitu adalah orang-orang yang dipimpin. Nah kalau yang dipimpin itu baik, insya Allah membantu pemimpinnya gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya pemimpinnya baik tapi yang dipimpinnya kurang baik, maka susah juga tuh pemimpin. Ibaratnya gini deh, imam sholat tuh berapa orang? Satu doang. Jadi imam sholat kan gitu kan ya. Yang di belakangnya makmumnya banyak, benar nggak? Tapi kalau seandainya imam sholat mimpin jamaah bocah-bocah, pernah lihat nggak ada imam sholat mimpin jamaah bocah? Kejadian itu sholat jamaah, kejadian. Tapi pada ribut di belakang. Tahu kan ya? Kayak pas Jumatan itu loh, sering nggak datang Jumatan gitu kan ya? Imamnya belum waladolin, yang di belakang sudah amin sampai teriak-teriak lagi gitu kan ya. Itu kalau belakangnya bocah-bocah yang nggak paham.
Paham ya? Jadi imam itu perlu makmum yang juga pintar, makmum yang juga taat, makmum yang juga soleh. Berarti tanggal 14 besok kita berharap pemimpin yang terpilih pemimpin baik, tentu saja. Tapi jangan lupa kita juga punya kewajiban menjadi makmum yang baik. Andaikan besok pun Allah masih uji, nah, kata Bu Umah lagi, bukan kata saya ya, Allah uji lagi nih, misalnya Allah nguji kita, ternyata pemimpinnya bukan yang ibu-ibu suka, misalnya bukan yang ibu-ibu harapkan, bukan yang kita senengin, misalnya itu kan ujian, itu kan ya. Tapi kan Indonesia sudah biasa diuji ya. Nah itu kenapa misalnya kalaupun ada ujian, itu cara Allah untuk mendidik, dan Allah ngasih tahu gini loh, mungkin selama ini makmumnya itu belum baik, sehingga ketika makmumnya belum baik, maka yang jadi imam itu juga belum baik. Karena yang memimpin kawanan serigala pasti serigala, yang mimpin kawanan singa pasti singa. Lah berarti kalau serigala yang jadi pemimpinnya, mungkin kita ini juga sama-sama serigala juga. Kalau pemimpin kita misalnya suka nipu, mungkin kita selama ini juga masih suka nipu juga, sehingga pemimpin kita suka nipu. Kalau pemimpin kita nggak begitu peduli sama agama, itu kan cerminan, bisa jadi kita juga tidak peduli pada agama. Bukan ibu-ibu di sini, insya Allah ibu-ibu di sini mah insya Allah ya setiap Senin dateng gitu ya, setiap Senin rajin, insya Allah belajar sholat khusyuk, belajar baca Quran, belajar memperbaiki diri. Yang cuma mau saya sampaikan adalah kita itu sebagai manusia bukan terbatas perjuangannya pada tanggal 14, tapi kita sebagai manusia seorang muslim, perjuangan kita sampai kita mati menghadap kepada Allah. Maka kita doakan mudah-mudahan besok itu semuanya aman, semuanya tentram, semuanya damai, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu bisa mendapatkan pemimpin yang baik, mendapatkan pemimpin yang peduli dengan umatnya. Sebagaimana kata Rasul, sebaik-baik pemimpin adalah yang sayang sama kalian dan kalian pun sayang kepada dia. Dan seburuk-buruk pemimpin, kata Rasulullah, adalah yang kalian gak suka sama dia tapi dia juga nggak suka sama Anda. Jadi kira-kira gitu ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi kayak gitu. Baik, salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah bagaimana hidup kita tanpa beliau, kita tidak akan pernah punya bagaimana contoh seorang suami yang baik. Kita nggak akan pernah punya bagaimana cara menjadi seorang bapak yang baik. Kita nggak akan pernah punya contoh bagaimana seorang sahabat yang baik. Dan terutama kita nggak akan pernah punya contoh bagaimana cara jadi pemimpin yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memimpin kota Madinah, dia memimpin kaum muslimin secara keseluruhan, dia menjadikan contoh-contoh kepemimpinan yang sampai sekarang ditiru sama orang-orang. Bahkan bukan hanya orang muslim, tapi orang-orang yang bukan muslim saja mengakui kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak pernah terjadi kelengkapan daripada seorang manusia ini kecuali ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang ayah, berbicara tentang bapak, kita berbicara tentang suami, kita berbicara tentang sahabat, kita berbicara tentang seorang politisi, kita berbicara tentang apapun juga, pasti contoh yang terbaik itu ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mendekati perilaku-perilaku beliau. Karena sesungguhnya sebaik-baik seorang muslim adalah yang paling mencintai Allah, dan sebaik-baik orang yang mencintai Allah adalah orang yang mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bilang pada diri saya sendiri, dan saya juga sering bilang pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mencontoh Rasul itu ada banyak levelnya. Mencontoh yang paling bagus tentu saja levelnya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kaum muslimin sepakat sepeninggal Rasulullah yang mimpin mereka adalah Abu Bakar. Nggak ada perbedaan. Kenapa nggak ada perbedaan? Karena mereka tahu yang paling bagus dalam mencontoh Rasul adalah Abu Bakar. Tapi kan nggak semua kita Abu Bakar. Nggak semua kita bisa langsung beriman pertama kali ketemu dengan Rasulullah. Nggak semua daripada kita bisa nyontoh karakter Nabi, ucapan Nabi sebagaimana Abu Bakar. Maka mungkin di antara kita ada orang-orang seperti yang lain, seperti misalnya Ibnu Abbas yang hanya mencontoh dari segi kecerdasan Rasulullah. Misalnya juga contoh ada sahabat yang lain yang hanya mencontoh periangnya Rasulullah.
Kita bisa jadi begitu. Kalau nggak bisa semuanya kita contoh, minimal karakter-karakter kita itu ada yang kita tautkan kepada Rasulullah. Ada yang senang sedekah, ada yang senang kemudian memperhatikan tetangganya, ada yang senang bantu-bantu orang, ada yang senang dalam ilmu, ada yang senang dalam misalnya menyenangkan hati orang dan seterusnya. Semua akhlak kita tautkan pada beliau. Kalaupun tidak bisa, minimal, yang paling minimal apa? Menyenangi orang-orang yang mencintai Rasulullah. Itu yang paling minimal. Jadi yang paling minimal adalah apa? Mencintai orang-orang yang menyenangi Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa beramal seperti amal-amal seseorang yang tinggi, minimal kita mencintai orang yang beramal seperti itu. Kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan siapapun yang engkau cintai. Lalu para sahabat bertanya, tapi amal kita nggak sama ya Rasulullah. Aku mencintai seorang ulama, dia punya sholat lebih banyak dari aku, dia punya puasa lebih rajin daripada aku, dia punya sedekah jauh lebih banyak daripada aku, ilmunya apalagi Ustadz, saya tidak bisa sama seperti beliau, tapi saya mencintai beliau. Maka kata Rasul, kamu bersama dengan dia. Kenapa? Karena walaupun amalnya tidak sesuai, tapi cinta itu bisa menutupi semuanya. Bisa difahami? Maka minimal kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun amal-amal kita tidak sama. Dan alhamdulillah pada Better Family pada kali ini saya ingin menggarisbawahi lagi tentang masalah pernikahan atau tentang masalah rumah tangga, terkhusus pada teman-teman yang masih rumah tangganya baru atau baru berencana berumah tangga. Ustadz, gimana dengan kami? Ini yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Ini kami sudah lama berumah tangga. Enggak apa-apa. Ini bisa jadi ilmu bagi orang-orang yang menjadi junior kita, anakkah atau siapakah, minimal kita nasihatin. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang senantiasa selalu kita ulang-ulang, yaitu adalah kekuatan perkara-perkara non fisik. Benar nggak? Benar nggak? Kekuatan perkara-perkara non fisik. Misal, salah satu kekuatan perkara non fisik itu adalah motif atau niat. Makanya dalam buku hadis Arba'in, hadis 40, pernah baca kitab hadis Arba'in? Hadis 40. Sebenarnya hadis 40 itu kitab apa sih? Kitab pilihan-pilihan hadis. Jadi ulama itu milih di antara ribuan hadis. Hadis kan ada banyak ya. Contoh ya, Imam Bukhari saja dalam Sahih Bukhari itu ada 7.200 hadis. Imam Muslim jauh lebih banyak lagi. Belum lagi Abu Daud dan yang lain. Tapi di antara hadis yang ribuan ini dipilih 40 yang paling favorit. Nah itu namanya hadis Arba'in. Itu banyak tuh ulama, ada yang Imam Nawawi buat hadis Arba'in, ada imam yang lain juga buat hadis Arba'in. Nah jadi 40 pilihan. Kenapa 40 Ustadz? Karena 40 itu angka spesial. Angka spesial yang sudah menandakan kematangan. Nah kalau ibu-ibu sudah usia 40 itu sudah spesial. Alhamdulillah tahun ini saya 40. Jadi walaupun terlihat seperti 20 tahun ya, alhamdulillah ya. 20 tahun yang lalu maksudnya. Jadi 40 itu angka spesial. Kenapa? Karena sudah 40 orang nggak boleh lagi coba-coba. Orang nggak boleh lagi gagal dalam kehidupan dia. Dia harus benar-benar memilih amal-amal yang dia pilih untuk nanti akhirat dia. Nah balik lagi ke hadis 40 tadi, hadis Arba'in. Hadis yang pertama biasanya apal semua nih. Ketika dalam buku hadis Arba'in, apa hadisnya? Innama a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Artinya apa? Niat itu adalah motif. Kenapa ditaruh pertama hadis tentang niat? Karena niat itu menentukan segala-galanya. Niat adalah motif. Niat adalah sebab. Niat adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu bisa jalan. Itu namanya niat. Contoh, kalau mobil, maka niat itu adalah mesinnya. Kalau andaikan mesinnya nggak jalan, maka mobilnya juga nggak jalan. Maka innama a'malu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Maksudnya adalah apa? Kalau niatnya benar, maka insya Allah amalnya juga benar. Tapi kalau niatnya salah, amalnya juga pasti salah. Niat adalah motif. Semua rahasia amal itu ada pada niat. Contoh, sebelum sholat pakai niat gak? Allahu Akbar, sebelum itu kita niat.
Apa niatnya? Ya Allah, saya niat untuk sholat. Ada yang baca pakai bahasa Arab, nawaitu gitu kan ya. Ada yang baca pakai bahasa Indonesia, ya Allah saya berniat. Ada orang yang cuma mikir aja. Ulama bahas banyak tentang perkara niat. Ada yang dilafazkan, gitu kan ya. Ada yang tidak dilafazkan. Tapi yang jelas niat itu ulama semua sepakat wajib dalam amal-amal ibadah atau amal-amal soleh. Pertanyaannya, nikah itu amal soleh atau bukan? Amal soleh, ibadah atau bukan? Ibadah kan ya. Maka dibahas pas kita PAI kan ya di sekolah. Pertama adalah bahas syahadat, yang kedua bahas wudhu, sholat gitu kan ya. Terus bahas, belum ingat lagi ya, habis sholat bahas apa? Bahas zakat, habis zakat bahas puasa, habis puasa bahas munakahat. Haji dulu ya, haji terus baru munakahat. Berarti munakahat nikah itu bagian ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti harus pakai niat atau tidak? Pertanyaannya, ibu ketika nikah kemarin pakai niat atau enggak? Apa niatnya? Kalau misalnya sholat kan jelas ya. Itu kan kita bilang kita sholat apa nih? Sholat zuhur. Oke, nawaitu sholatnya zuhur kan gitu kan ya. Kalau sholat asar nawaitu sholatnya asar. Di situ kita jelasin berapa rokaatnya. Di situ kita jelasin menghadap kiblat kan gitu kan ya. Itu kan semua ada di dalam niat, benar nggak? Pas nikah ada niatnya. Nggak ada. Loh, katanya tadi nikah itu ibadah. Terus kita nggak pernah baca niat. Apa? Oh, zaman dulu suka diingetin. Oke, yang ada disuruh istighfar Ustadz. Yang ada disuruh istighfar, syahadat, lalu kemudian langsung dinikahkan kan gitu kan ya. Oke, apakah benar nikah itu perlu niat? Jelas perlu niat, tapi tidak harus dilafazkan. Makanya insya Allah semua nikah ibu-ibu sah walaupun tidak baca niat, seperti niat sholat, karena kita tuh udah pasti niat di dalam hati. Paham ya sampai di titik ini ya? Hanya saja pembahasan saya bukan itu. Pembahasan saya adalah betapa banyak orang-orang nikah mereka nggak ngerti kenapa mereka nikah. Itu sama aja nikah nggak pakai niat atau sholat nggak pakai niat. Paham ya? Apalagi kalau nikahnya bukan hanya nggak paham niat atau nggak punya niat, tapi niatnya salah. Jadi paham itu sekalian. Contoh lihat ya. Ada orang sholat nggak ada niat, sah nggak sholatnya? Enggak. Niat sholat gara-gara supaya jadi promosi jadi mantu, kira-kira gimana? Bukan hanya enggak sah, tapi jadinya dosa. Paham sampai di sini? Nah, pertanyaannya adalah orang nikah di Indonesia kebanyakan bermasalah atau kebanyakan sukses? Bermasalah. Data Departemen Agama saja itu perceraian itu di atas 30%. Itu yang didata loh. Itu yang didata. Yang kenyataannya betapa banyak yang nggak bercerai tapi sebenarnya nggak ada hubungan dalam rumah tangganya, betul nggak? Kenapa bisa begitu? Balik lagi pada niat. Niatnya itu apa? Karena niat itu jadi motif. Oke, saya pengen cerita. Lihat ya. Setiap orang yang berbuat sesuatu itu pasti karena niat. Semakin besar dan semakin kuat niatnya, maka semakin semangat dia dalam aktivitas itu. Paham sampai di sini? Begitu niatnya melemah atau hilang, maka dia tidak akan merasa semangat lagi. Jelas? Ada yang curhat sama saya, Ustadz, pernikahan saya sudah memasuki umur 2,5 tahun. Kenapa ya Ustadz semuanya jadi hambar, nggak kayak dulu? Ada yang bilang juga, Ustadz saya sudah 10 tahun, anak saya sudah 2, tapi pernikahan saya nggak seperti dulu lagi rasanya. Ada yang bilangnya, yang bahayanya kita udah nikah 40 tahun Ustadz, sekarang saya nggak merasa ada sesuatu lagi dengan suami saya, rasanya semuanya jadi hambar. Kenapa sesuatu bisa jadi hambar? Gampang, karena niatnya sudah nggak ada. Jelas ya? Jadi yang membuat kita semangat, yang membuat kita itu kekeh, yang membuat kita itu adalah nggak mau berhenti-berhenti, apa yang membuatnya? Niat.
Artinya niat ini sangat penting dalam segala sesuatu, dan lebih penting pada yang ibadahnya panjang. Oke, kita bahas. Sholat berapa lama? 20 menit. Serius 20 menit ibu? Nggak pernah loh saya sholat 20 menit. Sholat tasbih ya, sholat gerhana ya. Saya sholat paling khusyuk itu 8 menit. Itu paling khusyuk saya tuh. Tapi kalau biasa-biasa ya 5 menit aja. Itu kalau saya sholat 5 menit ya, betul kan ya? Sholat 5 menit. Kapan ibu merasa sholat itu paling khusyuk? Nanti coba tanya sama Ustadz Abu Sangkan. Kapan paling khusyuk? Khusyuk itu ada rahasianya di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Begitu anda yakin anda akan kembali pada Allah, di situ ada khusyuk. Maka siapa yang paling khusyuk dalam sholat? Orang tua yang mau mati. Betul? Betul nggak? Nih serius ini. Temen saya, bapaknya divonis out of nowhere, tiba-tiba bapaknya ini sehat walafiat, tiba-tiba kondisi badannya drop dalam waktu beberapa hari. Ketika datang langsung dikasih tahu kanker stadium akhir. Kanker stadium, kan kankernya cepat sekali bunda. Jadi kanker stadium akhir. Terus dokter bilang, kita bukan Tuhan ya pak, tapi kalau kasus-kasus kayak gini paling banyak itu 1 bulan. Paling banyak itu 1 bulan. Itu setelah itu sholatnya khusyuk nggak? Beda nggak dengan yang lain? Oke, apa bedanya sholatnya sebelum divonis sebulan lagi wafat dengan setelah divonis setelah itu wafat? Apa bedanya? Bedanya dia yakin dia bakal mati. Paham sampai di sini? Begitu dia yakin dia bakal mati, maka dia jadi khusyuk, maka ibadahnya berbeda. Apa yang berbeda? Niatnya. Ya Allah, Allahu Akbar, kalau ini sholat terakhir saya terima ya Allah. Maka dia benar-benar niat dalam sholatnya. Kira-kira ketika dia lagi sholat, keinget utang nggak? Nggak. Keinget makanan nggak? Nggak. Keinget tugas-tugas atau nggak? Karena dia benar-benar yakin setelah ini mungkin nggak ada sholat lagi. Jangankan tugas, jangankan utang, udah mau mati, gitu kan ya. Maka paham ya, niat yang benar membuat ibadahnya jadi lebih berarti. Itu baru sholat yang 5 menit. Pertanyaannya, puasa lebih panjang atau lebih sebentar atau lebih panjang daripada sholat? Berapa lama puasa? Berapa lama puasa? 14 jam. Puasa 14 jam memerlukan, semakin panjang ibadah semakin memerlukan niat yang lebih. Betul kan ya? Contoh, kalau ada orang puasa niatnya nggak bulat, pasti batal. Pasti batal. Contoh ya, ibu-ibu pernah pengen diet? Pernah ya. Makanya ibu-ibu yang pengen diet itu apa yang menjadi kesenangannya? Ustadz, sekarang saya sudah masuk grup, apa namanya? Diet mulai besok. Kenapa diet ibu-ibu itu selalu gagal? Kenapa kira-kira? Niatnya itu. Karena udahlah besok aja lah gitu kan ya. Apalagi alasannya, nggak setiap hari makan kayak gini. Nanti sore olahraga kan gitu kan ya. Atau nggak apa-apa lah siang makan banyak, nanti malam nggak makan. Tapi ternyata malam makan juga. Artinya apa? Kalau niat kita nggak bulat, puasa tuh jadi susah. Tapi somehow di bulan puasa kita bisa dari subuh sampai maghrib. Yang hari-hari kemarin nggak bisa. Kenapa? Niatnya bulat insya Allah. Ini semua untuk Allah, bukan untuk saya. Saya pengen kembali kepada Allah dalam keadaan senang. Karena kata Allah ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Pertama, ketika dia berbuka. Yang satu lagi ketika dia menghadap Allah. Maka dia bilang, saya pengen menghadap Allah dalam keadaan bahagia. Buka puasa aja bahagia, apalagi menghadap Allah dalam keadaan saya taat sama Allah. Maka ibadahnya bulat karena niatnya bulat. Oke, lihat lagi. Yang lebih lama daripada puasa apa kira-kira? Haji. Haji lama nggak? Siapa sudah pernah haji? Ada yang pernah haji? Sudah haji. Berat nggak ibu kalau sudah haji? Haji berat? Berat. Ada berapa lama kita pakai? Kalau cewek nggak pakai kain ihram ya. Cowok pakai kain ihram berapa lama pas haji? 2,5 hari, 3 hari pakai kain ihram. Bapak-bapak sudah pernah umroh? Belum, insya Allah bismillah ya umroh ya. Nanti kalau pas umroh bapak-bapak akan rasain gimana rasanya pakai kain ihram, nggak boleh pakai apapun selain 2 lembar itu. Itu saya bawa jamaah, itu pergi umroh, itu padahal cuma
paling 12 jam pakai kain ihram, itu aja udah rasanya Ustaz ini nggak enak banget, Ustaz ini rasanya nggak nyaman, Ustaz dan segala macam, paham ya? Kalau niatnya nggak benar, gitu ya. Kalau niatnya nggak benar, kira-kira dia mau nggak melakukan umroh? Nggak mau. Umroh tuh susah. Kalau nggak niat, nggak akan kuat umroh. Apalagi berhaji. Padahal haji paling cuma berapa hari. Kita cuma capeknya ketika jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, harus mabit dan segala macam. Capek luar biasa. Makanya perlu niat yang lebih besar. Itu haji. Pertanyaannya, ibadah yang paling lama di antara semua ibadah itu ibadah apa? Pernikahan. Berapa lama kita nikah? Enggak, kita enggak batasin pernikahan itu 3 hari, 5 menit, atau bahkan 15 hari atau berapa tahun. Kita pengen nikah itu untuk selamanya. Berarti niatnya harus kuat atau enggak? Harus kuat. Tapi betapa banyak kita melihat keluarga-keluarga menjalani kehidupan pernikahannya itu biasa-biasa aja. Bahkan enggak ada bedanya sama kucing. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Pernah lihat kucing? Pernah, kucing kecil pernah lihat? Jalan-jalan, lari-lari, loncat-loncat, main-main dan segala macam, cari makan, lalu kemudian buang sampah, buang sembarangan itu kan ya. Dia jadi gede, main-main lagi, terus ketemu dengan yang dia suka, musim kawin. Ribut tuh kucing pas musim kawin. Setelah musim kawin, setelah dia ribut, lalu kemudian dia kawin. Setelah dia kawin, dia punya anak. Anaknya gimana lagi? Gitu lagi. Dan tidak ada visi misi apapun, tidak ada niat apapun, tidak ada motif apapun dalam kehidupan mereka ketika mereka kawin tadi. Bisa dipahami? Istri saya baru ngomong ke saya gini, Abi, kan dia kan ngelihat kita sekarang bersama anak-anak kita. Terus dia bilang gini, nggak kebayang ya kehidupan kita bisa kayak sekarang. Kenapa? Dia refleksi kehidupan dia zaman dulu ketika di kampung. Zaman dulu istri saya bilang, ya saya zaman dulu ditinggalin sama bapak saya, dititipin cuma sama ibu. Kadang-kadang kalau ibu pergi dititipin pada yang lain. Saya juga sama, ketika saya pergi ke luar negeri sama istri saya juga nitipin anak saya. Tapi nitipinnya cuma sementara. Tapi kan kalau orang-orang, mohon maaf, yang di kampung kan nggak seperti itu. Kadang-kadang nitipinnya 3 bulan, kadang-kadang nitipinnya 6 bulan, kadang-kadang setahun sekali baru ketemu dengan ibu dan bapaknya. Hidup mereka gitu-gitu aja. Begitu ke rumah, bapaknya sibuk dengan kehidupannya sendiri, ibunya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Kadang-kadang mereka ketemu, mereka berantem. Yang jadi korban anak-anak. Terus anak-anak bingung, ini gue hidup di keluarga yang seperti apa? Nggak ada nasihat, nggak ada dikasih tahu kita tuh mau kemana, nggak ada kemudian ditunjukin kita tuh arahnya mau kemana. Ini keluarga yang paling banyak di Indonesia. Bisa dipahami? Dan saya juga termasuk sama. Begitu saya dibesarkan dalam keluarga saya pernah dikasih tahu nggak, Lik, nanti kamu tuh jadi kayak begini, Lik, kamu nanti jadinya kayak gini, Lik, ini kenapa kita harus berkeluarga, Lik, ini kenapa kita harus hidup bareng-bareng? Enggak kan ya? Bisa dipahami teman sekalian? Kalau gitu, ini keluarga yang terjadi, wajar nggak kalau yang terjadi hambar? Wajar, karena tidak ada yang namanya motivasi, tidak ada yang namanya niat. Lihat, semakin panjang ibadah, maka semakin besar niat yang harus kita siapkan. Begitu niatnya habis, maka amalnya juga habis. Ingat baik-baik. Contoh, orang nikah. Lihat nih, orang nikah ada nggak yang salah niat? Ada. Ada nggak? Sekarang saya mau nanya, ada nggak orang nikah karena harta? Bisa berakhir nggak niatannya? Lihat ya, cowok-cowok ya. Ini cowok-cowok yang pada belum nikah ngerti bahwasanya dulu ketika cowok-cowok, saya dulu kan belum ngerti Islam nih ceritanya. Kan senang sama cewek, kita pengen pacaran. Betul kan ya? Ketika senang sama cewek kita pacaran. Cowok pacaran sama cewek yang dicari apa? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Supaya lebih semangat dalam hidup. Enggak ada. Apa yang dicari kira-kira? Oke, cowok kalau milih cewek pacaran itu biasanya milihnya karena apa? Cantik, betul kan ya? Nggak ada karena kepribadian, nggak ada ya. Berarti cewek pasti milihnya karena cantik. Pertanyaan saya, kalau motifnya milihnya karena cantik, itu bisa berakhir atau tidak? Kapan berakhirnya? Bukan, nggak usah tua. Cowok itu ya, kalau milih seseorang karena cantik, cantik itu tergantung kebiasaan. Kalau kita sering lihat, lama-lama jadi biasa. Benar nggak? Ini serius. Suami Anda jungkok pun gitu kan ya misalnya. Kalau Anda misalnya liatin tiap hari, lama-lama jadi biasa tuh. Paham nggak sih? Karena itu namanya manusia. Manusia itu ya begitu, diliatin tiap hari jadinya biasa. Lah kalau andaikan cantik itu bisa ngikat orang, kan saya sudah bilang, nggak mungkin Song Hye Kyo cerai. Paham nggak maksudnya? Kalau bisa. Tapi kan banyak orang cantik cerai, ada nggak? Banyak. Artinya cantik itu bisa habis. Kapan habisnya? Ketika terus menerus diliatin udah selesai.
Gitu kan ya, paham ya? Berapa lama? 3 bulan cukup. Makanya kalau ada orang pacaran, kita nggak bahas aktivitas pacaran halal atau haram ya, jelas haram lah. Tapi kalau ada orang pacaran, misalnya karena cantik, karena cakep, 3 bulan kemudian itu temen-temennya cewek-cewek itu jadi cantik semua tuh. Kenapa? Karena dia tidak lagi menemukan kecantikan itu karena udah di setiap hari dilihat. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang lagi yang lebih banyak. Cowok macarin seseorang bukan hanya karena cantik. Karena apa kira-kira? Karena apa kira-kira? Bukan hanya harta dulu, apalagi kira-kira? Nafsu. Nafsu, cantik, nafsu. Ada sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki. Pertanyaan saya, kapan laki-laki banyak ghosting, banyak hilang? Kapan kira-kira? Ketika dia sudah dapat yang dicari dari cewek. Begitu dia dapat, cewek itu jadi gak menarik. Paham? Dia jadi hambar. Paham sampai di sini? Kenapa? Karena dia sudah dapat tujuannya. Motifnya hilang. Niatnya hilang. Harta itu juga termasuk salah satu orang nikah karena pengen dapat harta. Maka cintanya ada selama ada harta. Begitu hartanya nggak ada lagi, cintanya ada. Bisa dipahami? Ini motif. Pertanyaannya, apa yang membuat orang nikahnya bisa langgeng? Jawabannya sederhana, motif. Pertanyaannya lagi, motif apa yang paling panjang? Kan gitu kan ya? Lihat, pernah lihat nggak di TV-TV kakek dan nenek di Jepang hidup sampai 108 tahun, menikahnya langgeng, nikahnya umur 20 sampai umur 108 tahun masih nikah saling menyayangi. Ada nggak? Ada. Berarti motifnya kuat atau tidak? Kuat. Tapi apakah semua orang Jepang nikah sampai 80 tahun? Bisa dipahami ya? Berarti ini motifnya tidak bisa dijadiin contoh buat yang lain. Berlaku buat dia, tapi belum bisa dicontoh buat yang lain. Ada nggak orang-orang di Indonesia yang nikah sampai 40 tahun? Ada. Dia nggak kenal Allah Ustadz, dia nggak ibadah Ustadz, tapi dia saling menyayangi. Bisa nggak? Bisa. Selama motifnya masih ada. Tapi kalau Anda mau motif yang benar-benar langgeng, itu nikahnya adalah karena Allah. Itu yang dibicarakan di dalam Islam dan itu yang terjadi pada Rasulullah. Lihat Rasulullah, dia menikah dengan Bunda Khadijah, maka pernikahan itu ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang dicari, dan selama ada sesuatu yang dikejar dan sesuatu yang dicari, pernikahan itu pasti akan langgeng. Bisa dipahami? Artinya kalau Anda sudah mulai merasa bermasalah sampai harus pisah, berarti motifnya itu bisa jadi sudah nggak ada lagi atau sudah berubah motif. Paham sampai di sini? Paham ya? Jadi analisisnya gampang. Kalau kita sudah merasa bahwa pernikahan kita itu hambar, berarti tidak ada lagi motif bersama. Karena gini, lihat ya, saya sebelum nikah punya motif atau tidak? Punya. Apa motif saya sebelum nikah? Begitu saya masuk Islam, saya bilang sama Ustadz Fatih Karim, saya mau hidup saya untuk menegakkan Islam. Artinya kalau hidup saya mau menegakkan Islam, saya sudah pancang itu tujuan dan target saya, maka apapun di dalam hidup saya akan saya lakukan untuk Islam. Andaikan saya bisa untuk mencapai target yang saya pasang, nggak usah nikah, perlu nggak saya nikah? Ngapain saya nikah? Kalau saya bisa sampai sendiri, untuk apa saya nikah? Pertanyaannya bisa atau enggak? Saya mikir dong, Felix, kamu maunya apa? Menegakkan Islam. Menegakkan Islam itu caranya gimana? Ya dakwah ke orang-orang. Berarti perlu perempuan nggak? Belum perlu. Oke, kalau gitu setelah kamu nanti menegakkan Islam, kamu mau ngapain? Ya ngajar, ngasih tahu orang tentang Islam, bahwa Islam itu bagus. Terus ngapain lagi? Ya kita coba untuk menegakkan hukum-hukum Allah, Al-Quran, As-Sunnah, diterapkan untuk manusia. Itu kan yang mau kita lakukan. Iya. Setelah itu apa? Setelah itu saya akan membangun generasi. Kamu hidupnya sampai kapan, Lik? Iya ya. Saya hidup sampai kapan? Waktu itu saya masuk Islam 20 tahun. Saya mikir kalau perjuangan saya kayak Rasulullah saja, kalau andaikan Allah menakdirkan saya itu kayak Rasulullah, perjuangannya 23 tahun, berarti umur 43 Islam baru tegak. Betul nggak? Masalahnya kan saya kan tidak sepintar Rasulullah, saya kan tidak sehebat Rasulullah. Kalau perjuangan saya umur 40 tahun baru tegak, berarti saya sudah 60 tahun. Setelah 60 tahun ketika Islam sudah tegak, emang itu nikmatnya tuh saya sendiri? Enggak. Harus diteruskan nggak perjuangan dakwah? Harus. Berarti saya harus punya keturunan. Betul. Mungkin nggak saya punya keturunan nggak nikah? Saya kan bukan amuba, saya nggak bisa membelah diri. Paham sampai di sini? Dari situ saya mikir, saya harus nikah. Kenapa? Karena perjuangan ini bisa jadi nggak selesai cuma di saya.
Bisa jadi perjuangan ini harus diselesaikan sama orang yang lain. Tapi kan Ustadz bisa membina anak orang lain? Bisa. Kalau saya bisa membina anak orang lain, maka saya harus membina anak saya juga. Bisa dipahami? Karena kita tahu perjuangan ini nggak selesai sampai di titik ini. Maka kita harus punya anak. Punya anak harus nikah. Satu. Yang kedua, kalau saya nggak nikah juga, maka gerakan saya terbatas. Kenapa? Begitu saya disuruh ngisi Better Family, ibu-ibu mana percaya? Paham nggak sih? Jomblo ngomong Better Family, diem lu. Paham nggak maksudnya? Gimana cara bahas Better Family? Orang saya nggak tahu bagaimana cara menghadapi perempuan, orang saya nggak tahu bagaimana cara untuk misalnya menghadapi anak dan segala macam. Terus saya ngomong tentang Better Family, nggak bisa. Dakwah saya terbatas. Maka untuk dakwah saya lebih luas, saya harus nikah. Berikutnya apa? Saya nggak nikah pun saya punya masalah. Dan ketika saya punya masalah, saya pasti perlu manusia yang nemenin saya, dengerin curhat saya, menjaga rahasia saya. Lalu kemudian apa saya mikir? Benar nih perlu istri. Bisa dipahami? Lalu kemudian saya bilang lagi, sebagai seorang laki-laki normal saya tentu juga punya nafsu. Kalau nafsu saya itu dibiarkan gitu aja, pasti saya maksiat, gitu kan ya. Maka saya perlu untuk mengendalikan nafsu saya. Maka saya perlu istri. Fix saya harus nikah. Bisa dipahami? Permasalahan berikutnya, mau nikah umur berapa, Lik? 18 tahun. Saya mikir, oke, Rasul nikah umur 25 tahun. 18 tahun saya masuk Islam. Berarti saya masih punya waktu. Nikah umur 30 tahun dosa atau tidak? Enggak. Nikah umur 40 tahun dosa atau tidak? Enggak juga. Tapi saya mikir lagi, kalau saya serius pengen berdakwah dan anak-anak saya nanti saya siapkan untuk dakwah, maka sebagusnya yang lebih ideal kalau saya nanti umur 40, anak saya sudah gede. Berarti saya masih bisa panjang untuk jaga mereka. Itu yang membuat saya memutuskan saya nikah umur 20-an tahun. Ya, jadi itu yang memutuskan saya untuk membuat keputusan tadi. Artinya adalah apa? Ibu-ibu jadi lihat betapa pentingnya niat dalam segala sesuatu perkara. Ketika niatnya sudah benar, ketika niatnya sudah kuat, maka apa yang saya lakukan dalam pernikahan? Pertama, ketika nikah, dapat masalah atau tidak? Dapat. Masalah dari awal nikah sama masalah sudah lama nikah, lebih besar mana? Awal atau sesudah lama nikah? Sesudah lama nikah. Serius, dulu saya ketika saya nggak punya, mohon maaf ya, belum punya rumah, saya nggak punya masalah dengan istri saya di bidang perumahan karena kita nggak punya. Bisa dipahami maksudnya. Jadi kita nggak punya masalah rumah tuh mau diatur kayak apa, karena kita nggak punya rumah. Masalah kita dulu adalah ngontrak rumah, gitu kan ya. Tapi masalah orang ngontrak rumah dibandingkan punya rumah itu lebih besar orang yang punya rumah. Masalah datang terus, soalan rumah, bagaimana didik anak, bagaimana saya kemudian dengan teman-teman saya, bagaimana dia perlu perhatian, bagaimana kita punya keterbatasan dan segala macam. Belum lagi sifat saya secara pribadi, semua itu bermasalah. Tapi masalah itu bisa diselesaikan sebab kita punya niat, sebab kita punya motif. Sekesal-kesal saya sama istri saya pernah kesal sama istri saya sampai saya nggak mau ngomong sama dia. Dan semua laki-laki begitu, normal. Bahkan para ulama juga sama, juga punya sifat seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia. Sekesal-kesal saya sama istri saya nggak mau ngajak dia ngomong. Apa yang saya pikirkan dalam hati? Lik, balik lagi. Kenapa sih kamu nikahin dia? Yang kamu cari dari dia tuh apa sih sebenarnya? Bukankah kamu dulu nyari dia karena kamu mau nerusin dakwah? Dia sudah kasih kamu anak-anak yang kamu katakan kamu mau didik, ada 4 lagi bukan cuma 1, kan gitu kan ya. Dia sudah dukung kamu sekarang dalam dakwah. Namanya manusia, emang dia nggak boleh salah? Emang kamu harus betul terus juga? Kamu juga nggak betul terus? Maka saya bilang, iya, saya nikahin dia karena Allah. Maka saya maafkan dia bukan karena saya pemaaf, tapi saya maafkan dia karena Allah nyuruh begitu. Karena kita masih ada tujuan yang harus kita lakukan. Bisa dipahami ya? Lihat baik-baik. Begitu orang gagal menemukan niat kenapa dia itu nikah, maka dia akan mempermasalahkan orang di sampingnya. Laki-laki itu begitu, perempuan juga sama. Jadi kalau Anda nggak punya masalah yang harus Anda selesaikan ya, itu di dekat Anda jadi masalah semua tuh.
Kenapa? Karena Anda tidak punya masalah yang harus Anda selesaikan. Tapi saya sama istri saya, karena kita tahu bahwasanya kita itu nikah karena dakwah, setiap hari omongan kita itu karena dakwah. Contoh, apa sih omongan kita? Saya spill ya omongan saya sama istri saya. Begitu kemudian di Ka'bah saya tanya, Umi doa apa tadi? Dia bilang, ya Umi doalah semua anak-anak dan segala macam. Saya bilang, toh nggak saya doa apa? Gitu kan ya. Ya, selain saya doain anak-anak saya juga, bapak ibu saya masuk Islam dan segala macam. Saya punya doa spesifik di depan Ka'bah kemarin. Ya saya itu selalu begitu. Saya bilang apa? Ya Allah, itu tanah di bawah rumah saya itu ya Allah. Paham kan? Tanah di bawah rumah saya itu ya Allah. Tolonglah ya Allah, kan Allah maha kaya. Mbok ya yang kayak gitu atau yang lebih besar lagi ya Allah. Kenapa? Saya punya keperluan ya Allah. Saya ngeliat di Bogor setahun kita sudah bisa establish dakwah, kita sudah bisa ngadain acara-acara. Masalahnya orangnya terbatas 26 orang doang yang bisa masuk ke rumah saya itu, nggak bisa lebih. Maka saya bilang, ya Allah, andai kan 300 orang. Terus saya bilang sama istri saya, Dik, ada duit berapa Dik? Dia kan bisnis tuh, ada duit berapa? Ada sih tapi dikit. Oke, kalau gitu kita mikir, sekarang kita nggak bisa, tapi kalau kita punya uang kita akan buat gini. Itu pembicaraan saya tiap hari sama istri saya. Materi apa lagi yang bisa kita buat ya? Kita nanti mau kemana ya? Kita bikin buku apa lagi ya? Kita mau ke siapa ya? Umi, ini kayaknya ada nih orang-orang yang sudah Umi mulai bisa deketin, coba deh diajak untuk dakwah dan segala macam. Itu obrolan kita. Maka kita nggak sempet ribut gara-gara kita mikirin masalah-masalah ini. Bisa dipahami Bapak sekalian. Tapi begitu kita nih nggak ada omongan kayak tadi, mulai tuh kayaknya kamu gendutan nih. Paham ya? Kayak masakanmu nggak seenak dulu nih, gitu kan ya. Omonganmu kasar nih. Kenapa? Gara-gara nggak ada yang dibicarain. Gara-gara nggak ada motif. Motif ini penting banget. Makanya saya selalu bilang, langkah pertama untuk memperbaiki pernikahan adalah ngajak ngobrol di antara suami istri. Kan kuncinya komunikasi tuh. Maka ajak ngobrol suaminya. Pah, kira-kira kita ini nikah untuk apa? Tapi kalau misalnya nggak bisa diajak ngomong langsung begitu, ya nggak apa-apa. Yang penting menuju ke sana. Coba dijelasin. Karena contoh ya, ini yang paling mudah. Tanya aja. Tapi kalau yang sudah tua mungkin agak aneh ya, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Coba ditanya, Pah, manggilnya apa? Pah, Bi, atau Abang. Abang kenapa sih milih aku? Coba tanya begitu. Tuh kan, udah merasa malu Sat, itu kan ya. Ini mau pernikahannya bagus atau enggak? Nah, kalau mau pernikahannya bagus, jangan ada malu sama suami. Lagi mana sih? Malu itu sama yang lain. Malu itu sama orang yang nggak kenal. Malu itu kalau maksiat. Ya, kalau sama suami harus nanya gitu. Pernah nggak nanya gitu? Dulu aja pas pacaran ditanya-tanya, kenapa sih kamu milih aku gitu kan ya? Apa aku cantik di segala macam? Enggak itu misalnya. Nah, orang sudah nikah itu juga harus ditanya, kenapa sih kamu milih aku? Itu kan adalah awalan untuk bisa masuk ke dalam niatnya. Jadi motifnya apa? Oh ya, aku tuh milih kamu karena ini misalnya. Biasanya suami nanya juga, terus kamu kenapa mau sama aku misalnya? Nah, itu kan pembicaraan yang bagus tuh. Pembicaraan yang bagus untuk tahu sebenarnya kita tuh nikah untuk apa. Karena begitu kita sudah paham dan jelas bahwasanya kita nikah itu untuk apa, maka muncul prioritas. Paham ya? Muncul apa? Prioritas. Untuk apa prioritas itu? Prioritas itu untuk memperkecil masalah. Oke, prioritas untuk apa? Memperkecil masalah. Contoh, pernah percaya nggak ada pasangan yang ribut gara-gara keluar HP terbaru? Percaya nggak? Ini serius ini. Ada pasangan yang datang ke saya itu ribut mau cerai gara-gara HP terbaru. Kok bisa gitu? Karena bagi istrinya dia itu mau HP terbaru. Suaminya bilang, enggak, kita beliin aja dulu yang lain, jangan HP terbaru. Ribut gara-gara itu. Kamu nggak sayang sama saya. Untuk apa saya cari duit banyak-banyak? Yang pakai juga saya. Kenapa saya nggak boleh bahagia? Dan seterusnya. Ada pasangan yang ribut gara-gara anaknya mau sekolah di mana. Ada pasangan ribut gara-gara baju dan segala macam. Kenapa? Nggak ada prioritas dalam hidupnya. Paham? Contoh, begitu Palestina ada masalah, kita merasa nggak hidup kita itu masalahnya banyak? Enggak. Karena kita udah lihat ini ada prioritas ini. Andaikan kita susah, nggak apa-apa kita susah. Yang penting kita bantu mereka dulu. Karena ada prioritas.
Orang yang punya prioritas itu memperkecil masalah-masalah yang nggak perlu, karena dia sudah tahu ada masalah besar harus dia lakukan. Jangan ribut sekarang dulu deh, ini dulu nih diurusin. Kalau ini udah beres, baru kita ribut. Bisa dipahami ya? Ada prioritasnya. Nah, kalau pernikahan kita sudah ada niatnya, motifnya sudah benar, muncul skala prioritas. Duit kita mau kemana? Tenaga kita mau kemana? Waktu kita mau kemana? Ada prioritas. Begitu nggak ada prioritas, pasti kita disibukkan dalam perkara-perkara remeh-temeh dan ribut gara-gara perkara remeh-temeh. Lihat laki-laki yang nggak punya prioritas. Kenapa nggak punya prioritas? Karena pernikahannya nggak tahu mau kemana. Malam-malam pergi main futsal. Jam 11 malam pergi main futsal. Itu contoh laki-laki tidak punya prioritas. Perempuan-perempuan nggak punya prioritas, jalan-jalan ngafe, ngabsenin kafe-kafe di Bogor, nggak punya prioritas. Paham maksud saya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Karena pernikahan nggak punya prioritas. Kenapa orang-orang nggak punya prioritas? Sering ribut karena tadi remeh-temeh yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia sudah punya prioritas, saya suka pulang malam nggak? Saya suka pulang malam nggak? Suka, tapi bukan futsal. Dan kalaupun saya pergi malam dan pulang malam gara-gara futsal, istri saya marah atau enggak? Karena dia tahu ketika saya pergi futsal dan harus malam, berarti pasti ada sesuatu yang penting yang saya lakukan di situ. Jelas ya? Yang jelas bukan hanya main futsal. Karena kalau saya main futsal, main sekali istirahatnya 3 bulan saya. Paham nggak maksudnya kira-kira Bapak sekalian? Artinya kalau ada prioritas, nilai kita dalam keluarga tuh naik. Kalaupun harus ribut, ributnya perkara-perkara yang penting, yang karena Allah, kan gitu kan ya. Nah, ini pentingnya skala prioritas. Karena kenapa kita punya prioritas? Karena punya niat atau motif yang benar. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sekarang? Bapak Ibu biasakan ajak ngobrol. Kalau masih agak aneh, nggak apa-apa. Awal-awalnya semuanya pasti terasa aneh karena kita nggak pernah melakukan. Saya sama bapak saya sebagai hubungan bapak dan anak harusnya apa? Harusnya ngobrol. Tapi dulu terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena tidak biasa. Makanya sebelum tidur itu usahakan ngobrol. Ayo kita ngobrol sebentar. Tidur biasanya jam berapa? Jam 9, jam 10. Ya mbok ya setengah jam lah sebelum tidur. Anak-anak udah pada tidur, ngobrol. Tadi, kenapa bapak milih aku? Terus tiba-tiba dia bilang, kamu baru ikut kajiannya siapa sih? Enggak, itu kan ngobrol. Intinya ya enggak harus pertanyaannya begitu sih. Tapi intinya ngobrol tentang nikah ini mau apa. Pertanyaan saya sederhana. Rasul sama istri-istrinya yang diobrolin dalam rumah tangganya apa sih? Apa sih yang diobrolin? Lihat, Aisyah, Bunda Aisyah pernah meriwayatkan hadis di mana beliau mengatakan, saya pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika mereka lagi sendiri, kapan saat-saat engkau paling sedih dalam hidupmu? Rasul cerita, ini loh saat aku paling sedih. Rasul cerita, aku mendatangi bani ini, aku mendatangi bani ini dan segala macam. Rasul cerita pada Khadijah dan seterusnya. Itu semua hadis-hadis yang ada pada kita yang menandakan bahwa ternyata rumah tangga Rasul itu dipenuhi dengan obrolan-obrolan sesuai dengan niatnya. Rasulullah begitu beliau kemudian ditinggalkan Bunda Khadijah, beliau pergi ke 50 bani atau 50 suku untuk meminta pertolongan, dan ceritanya sama siapa? Sama istri-istrinya Rasulullah. Maka kalau kita mau lihat kehidupan emosional Rasulullah, itu hadisnya nggak ada pada Abu Hurairah, gitu kan ya, nggak ada pada Ibnu Umar, hadisnya nggak ada pada Huzaifah al-Yaman, hadisnya ada pada siapa? Bunda Aisyah, Ummu Salamah dan seterusnya. Kenapa? Lihat, Rasulullah datang ke Ummu Salamah lalu bilang, sedih saya. Kenapa? Itu sahabatku nggak ada yang nurut sama aku. Kok bisa begitu? Rasul bilang, iya, mereka kesel banget ketika perjanjian Hudaibiyah, karena mereka itu dalam hati mereka sudah ada di Ka'bah, mereka mau banget untuk bisa umroh dan tawaf di Ka'bah, tapi gara-gara perjanjian Hudaibiyah maka Allah memerintahkan seperti ini, kita harus balik lagi ke Madinah. Maka para sahabat nggak mau balik ke Madinah, mereka sudah bawa hewan kurban, mereka sudah siap dengan kain ihram, mereka harus batal umrohnya gara-gara ketemu kafir Quraisy yang nggak boleh masuk. Padahal Umar bilang, saya sudah siap nebas kepala mereka ya Rasulullah, perang sekarang pun kita menang. Tapi Rasul bilang, enggak, pulang ke Madinah karena inilah wahyu daripada Allah. Rasul sedih. Kenapa? Ketika disuruh pulang ke Madinah, sahabat nggak mau bergerak.
Karena sahabat hatinya sudah sampai ke Mekah. Sahabat bukan gak taat sebenarnya, cuma mereka tuh masih kaget gitu maksudnya. Maka Rasulullah curhatnya sama siapa? Ummu Salamah. Karena dia mandang bahwa Ummu Salamah ngerti tentang perjuangan beliau. Ummu Salamah bilang, kenapa ya Rasulullah? Rasul cerita semuanya. Lihat apa kata Ummu Salamah, enggak kok ya Rasul, mereka itu enggak kesel sama kamu, mereka juga bukan enggak mau taat sama kamu, coba deh kamu lakukan ini, kata Ummu Salamah. Bayangkan, itu Ummu Salamah ngasih tips dan trik kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah itu yang ngajarin kita dakwah, tapi dikasih tips dan trik oleh Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Gini deh, kamu bawa kurbanmu, kamu sembelih di hadapan mereka, dan kamu cukur rambutmu bertahalul, maka sahabat akan mengikuti kamu. Rasul lakukan itu, dan benar sahabat mengikutinya. Lihat nih obrolan di antara rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi obrolannya perjuangan. Itulah kenapa Rasul menikahi istri yang masing-masing punya sebuah kepintaran, punya sebuah kecerdasan dalam hal itu. Ummu Salamah cerdas dalam hal emosional, Bunda Aisyah cerdas dalam hal menghafal, dalam hal ilmu, Khadijah cerdas dalam dukungannya dan segala macamnya. Itu semua ada kecerdasannya semua, dan yang diobrolin adalah perkara-perkara dukungan antara para istri-istri Rasulullah dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan kayak gini nggak ada hambarnya. Pernikahan kayak gini insya Allah akan langgeng. Kenapa? Yang dibicarain Allah, 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 Allah. Bagaimana caranya Allah itu jadi tujuan kita, maka Allah senantiasa akan ngirimin sakinah kepada keluarga ini. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa keluarga ini niatnya memang menikah karena Allah. Bisa difahami sampai di sini? Nah, coba disegarkan lagi tuh niat-niat kita dalam pernikahan kita. Karena bisa jadi ketika kita merasa ada ujian-ujian yang berat dalam rumah tangga kita, itu karena niatnya yang belum sempurna. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya.